Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Rara Murni tiba-tiba saja dikunjungi oleh Wiro Sableng. Dan ternyata tidak hanya sekedar kunjungan, tapi juga ada pesan untuk Prabu Kamandaka. Pesan apa kiranya? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Berhenti! Tahan! 6 prajurit maju ke muka. 6 ujung tombak ditujukan ke dada dan punggung manusia berpakaian putih itu. Siapa kau? Aku mau bertemu dengan Mahesa Birawa. Rese, aku tanya siapa, menjawabnya lain. Bentak prajurit itu. Laki-laki itu menggeram dalam hati. Tunjukkan kemah Mahesa Birawa, kalau tidak, antarkan aku kepadanya. Manusia bau tengik, kau kira kami ini budakmu apa? Kau mata-mata pajajarannya, bentak prajurit yang paling kanan sekali. Ujung tombaknya kini digeser ke tenggorokan laki-laki asing itu. Kalian sontoloyo semua. Aku bicara baik-baik, dibalas dengan bentakan-bentakan. Rese. 6 ujung tombak dengan serta-merta bergerak ke muka. Laki-laki yang hendak menjadi bahan sasaran ujung senjata itu berkelebat cepat. 1 kali gebrakan saja, maka mentahlah ke-6 prajurit itu. 4 tergelimpang di tanah, tak bangun-bangun lagi. 1 berdiri dengan pandangan nanar, sedang yang 1 sambil memegang perutnya yang kesakitan. Masih sanggup berteriak memanggil kawan-kawannya yang lain. Maka dalam sekejapan mata saja, puluhan prajurit dengan senjata terhunus sudah mengurung tempat itu. Mengurung ketat laki-laki berpakaian serba putih. Obor-obor menerangi tempat itu, dan jelaslah tampang manusia yang telah menggeprak 6 prajurit tadi. Dia memandang berkeliling dengan air muka melontarkan senyum mengejek. Inikah tampangnya manusia-manusia yang hendak memberontak pada kerajaan? Hehehe. Laki-laki itu tertawa mengekeh. Kalian manusia dogol semua, mau saja diperalat oleh segelintir manusia yang hendak kekuasaan secara keji. Kalau kalian kalah, kalian akan dipancung semua. Kalau kalian menang, kalian dapat apa? Seorang laki-laki berbadan tinggi kekar dan berkulit hitam maju ke hadapan orang asing itu. Dia adalah seorang pelatih prajurit-prajurit yang hendak memberontak itu. 1 tangan bertolak pinggang, 1 lagi menuding tepat ke muka si orang asing. Lalu dia berkata, "Kurasa kau masih belum buta untuk melihat kenyataan di mana kau berada saat ini," kata laki-laki tinggi besar itu. Si orang asing masih tertawa seperti tadi, mengejek. Hahaha. Si tinggi kekar yang merasa dihina di hadapan orang banyak, dengan gemas sekali hantamkan tinju kanannya ke perut si orang asing. Apa yang terjadi kemudian terlalu cepat untuk dilihat oleh mata orang banyak di tempat itu. Tubuh kepala pelatih yang tinggi besar itu jungkir balik di udara dan jatuh punggung di tanah. Untuk beberapa lamanya tak dapat bergerak-gerak. Kesunyian karena terkejut dan keheranan hanya berlangsung beberapa ketika saja. Begitu terdengar seseorang berteriak, maka menyerbulah puluhan prajurit itu. Suara beradunya senjata riuh dan kacau balau. "Tahan!" seorang prajurit berteriak. "Lihat, kita menghantam sesama kita. Si rese itu sudah ada di sana."
Dan ketika semua mata memandang ke jurusan yang ditunjuk, maka kelihatanlah orang asing tadi berjalan seenaknya di sela-sela kemah prajurit. Sewaktu dirinya diserang secara bersama-sama tadi, laki-laki itu dengan kecepatan luar biasa jatuhkan diri di tanah dan lolos di antara selangkangan para penyerangnya. Keadaan malam yang gelap menolongnya untuk lolos dan melangkah seenaknya di sela-sela kemah. Melihat bahwa orang yang mereka serang sudah berada di tempat lain, di samping terkejut, tentu saja prajurit-prajurit itu menjadi geram sekali. Apalagi kepala pelatih yang tadi dibikin menggeletak di tanah dalam satu kali gebrakan. Dia berseru memanggil prajurit-prajurit lainnya. "Kurung rese itu. Kalau tak mau ditangkap hidup-hidup, cincang sampai lumat," perintahnya. Kepala pelatih ini kemudian mencabut kerisnya. Sebelum menyerbu di antara anak buahnya, dia memberi perintah pada seorang prajurit yang kebetulan berada di dekatnya. "Cepat, beritahu hal ini pada Mahesa Birawa." Di dalam kemah besar, di tengah berlangsung perundingan, Mahesa Birawa tengah berkata, "Besok, Raden Werku Alit sudah berada di sini, dan agaknya..." Ucapan Mahesa Birawa terputus. Kepalanya berpaling ke kanan dan dari mulutnya keluar suara membentakan. "Pengawal, apa kamu orang tidak tahu bahwa tidak siapapun boleh masuk ke dalam kemah ini? Cepat keluar." "Mohon maaf Raden," kata pengawal kemah seraya menjura 2 kali. Seorang prajurit memberitahukan bahwa terjadi kerusuhan di sebelah timur. "Kerusuhan?" Mahesa berdiri dari kursinya. "Iya, seorang asing diketahui memasuki perkemahan. Ketika dikurung dan ditanyai, dia melawan. Dia telah merubuhkan 6 prajurit, memukul kepala pelatih Sutorande, dan kini tengah dikeroyok oleh puluhan prajurit di bawah pimpinan Sutorande." "Hanya seorang asing nyasar ke sini saja, kalian tidak bisa membereskan. Memalukan sekali," kertak Mahesa Birawa. Tapi dalam hatinya, dia sebagai seorang yang sudah berpengalaman di dalam dunia persilatan memaklumi kalau seseorang sanggup merubuhkan 6 lawan sekaligus, bahkan memukul jatuh kepala pelatih prajurit ini suatu tanda bahwa dia bukanlah orang sembarangan, pasti mempunyai ilmu yang bisa diandalkan. Tapi siapa adanya orang asing yang berani datang seorang diri ke perkemahan itu, inilah satu hal yang ingin diketahui Mahesa Birawa. Mahesa Birawa berpaling pada adipati-adipati yang ada di dalam kemah itu dan berkata, "Harap maafkan, aku terpaksa meninggalkan persidangan ini sebentar untuk membereskan keonaran." Semua adipati menganggukkan kepala. Adipati Tapak Ireng berkata, "Mungkin sekali perusuh ini seorang mata-mata Pajajaran." "Ya, bisa jadi." Saut Mahesa Birawa seraya menindak ke pintu kemah. Dan saat itu pengawal kemah berkata, "Orang asing itu berkata bahwa dia ingin bertemu dengan Raden." "Dengan aku?" Mahesa Birawa menuding dadanya sendiri. Pengawal ini mengangguk. Dan hal ini membuat Mahesa Birawa tambah ingin lekas-lekas mengetahui siapa adanya perusuh itu. Pertempuran berkecamuk seru ketika Mahesa Birawa sampai ke sana bersama seorang prajurit. Prajurit ini hendak berseru, tapi diberi isyarat oleh Mahesa Birawa agar diam saja. Akan disaksikannya dengan mata kepala sendiri beberapa jurus kehebatan pertempuran itu. Pekik dan jeritan terdengar hampir setiap saat. Setiap pekikan mesti disusul dengan menggeletaknya tubuh seorang pengeroyok.
Menurut taksiran Mahesa Birawa saat itu, ada sekitar 30 prajurit di bawah pimpinan Sutorande yang mengeroyok si orang asing. Diam-diam, Mahesa Birawa mengagumi juga kehebatan orang asing itu. Masih muda belia, bertampang keren, dan senjatanya sebuah tombak yang diputar seperti kitiran, menderu dan setiap saat meminta korban dari pihak pengeroyok. Mahesa Birawa tahu betul tombak yang ada di tangan pemuda itu adalah tombak rampasan. Dan yang membuat Mahesa Birawa terpaksa leletkan lidah ialah meski dikeroyok puluhan manusia, si pemuda itu dengan seenaknya saja melayani sambil tertawa dan bersiul. Beberapa orang lagi rubuh menggeletak dengan perut atau dada terluka parah di sambar ujung tombak. Kemudian terdengar lagi satu pekikan dahsyat. Sesosok tubuh mental jatuh tepat di hadapan Mahesa Birawa. Ketika diteliti oleh Mahesa Birawa, ternyata sosok tubuh itu adalah sosok tubuh Sutorande, kepala pelatih prajurit. Nyawanya sudah minggat dan pada keningnya kelihatan guratan angka 212. Angka ini sekaligus mengingatkan Mahesa Birawa pada keterangan kurir Raden Berku Alit tentang kematian Kales Renggi secara aneh. Digantung kaki ke atas, kepala ke bawah, dan juga ada angka 212 pada keningnya. Tanpa menunggu lebih banyak korban lagi yang jatuh, maka berserulah Mahesa Birawa. Apa kiranya yang akan diserukan Mahesa Birawa? Cerita semakin seru. Pastikan Anda jangan sampai terlewat lanjutannya. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.